Kemudian yang ke-8, jika tahun ini adalah tahun terakhir hidupmu, bisakah Anda sadar bahwa dirimu adalah inovator sejati dan pembuka jalan baru bagi orang lain dan bukan hanya mengekor orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Jika kalian ingin tahu kurikulum vitae saya dan ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan klik di bio saya yang ada tulisan cetak tebal selengkapnya itu. Pada awal tahun baru ini kita akan membicarakan satu topik, yaitu 10 refleksi dan 10 resolusi ala Robin Sharma. Beliau adalah seorang penulis buku bestseller dunia yang berjudul The Leader Who Had No Title, terbitan tahun 2022. Jadi ketika dunia ada di ambang resesi, tiba-tiba buku ini muncul dan memberikan inspirasi pada kita, dan kita bisa membuat sebuah resolusi yang luar biasa. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe, tolong like dan subscribe dulu, supaya nanti kalau ada topik-topik lain yang lebih menarik, kalian akan saya beritahu. Oke teman sekalian, dalam buku True Story tersebut, penulis mengajarkan 10 refleksi dan 10 resolusi yang perlu kita lakukan di pergantian tahun ini, ya pada awal tahun ini. Oke, kita mulai dari 10 refleksi tahun lalu dulu. Jadi ada 10. Saya bacakan yang pertama. Jadi bunyinya begini yang pertama. Pada hari terakhir tahun ini, pada hari terakhirmu itu, lagu indah apa yang seharusnya bisa kau nyanyikan? Karena selama ini hidupmu masih terpendam dalam dirimu. Jadi selama setahun, ya, dan tahun-tahun sebelumnya, kita tidak pernah menggali potensi kita. Jadi tidak ada lagu indah yang bisa kita nyanyikan. Kemudian yang kedua, pada hari terakhir tahun ini, kau belum pernah bisa merasakan kekuatan alami yang menjadikanmu mampu berkarya hebat. Nah, yang kedua ini sebenarnya lanjutan dari yang pertama, karena kita selama tahun-tahun kemarin gagal menggali dan membangkitkan potensi diri, maka kita gagal juga untuk bisa menciptakan karya-karya yang hebat. Sekarang yang ketiga, pada hari terakhirmu pada tahun ini, kau sadar dirimu belum pernah menginspirasi siapapun dengan memberikan contoh. Ini juga pertanyaan, apakah Anda sudah menginspirasi orang dengan sebuah contoh, ya? Bukan dengan kata-kata, tapi dengan contoh. Kemudian yang keempat, pada hari terakhirmu ini yang penuh kepedihan karena kau sadar, ini menyesal ya, karena kau sadar tak pernah mengambil risiko berat sehingga tidak mendapatkan imbalan yang dahsyat. Nah, ini refleksi kita juga, apakah tahun-tahun kemarin itu kita berani ngambil risiko sehingga kemudian kalau kemudian pada akhir tahun ini kita tidak mendapatkan imbalannya, ya tentu saja wajar begitu ya. Resolusi yang pertama, jika tahun ini adalah tahun terakhir hidupmu,
bisakah Anda mengoptimalkan bakat dan potensi terbaikmu untuk berkarya? Ya, sekali lagi, jika tahun ini adalah tahun terakhir hidupmu, bisakah Anda mengoptimalkan bakat dan potensi terbaikmu untuk berkarya? Dan yang kedua, jika tahun ini adalah tahun terakhir hidupmu, bisakah Anda berkonsentrasi menjaga standar yang tinggi dan sempurna pada setiap tindakan? Dari sekarang kita punya standar yang tinggi ya. Mulai tahun ini kita punya standar yang tinggi dalam bekerja ya, dan kualitas yang tinggi dalam melayani orang, bekerja, berbisnis dan seterusnya. Dengan semuanya perilaku-perilaku yang sempurna. Kemudian yang ketiga, jika tahun ini adalah tahun terakhir hidupmu, bisakah Anda rayakan semangat pemberanimu untuk melawan ketakutan demi visi besarmu? Jadi kalau kemarin kita takut gagal, maka kita buat resolusi pada tahun ini. Yang ketiga resolusinya, yaitu munculkan semangat keberanian demi meraih dream kita atau impian kita. Kemudian yang keempat, jika tahun ini tahun terakhir hidupmu, bisakah Anda jadi orang yang membangun orang lain dan bukan menghancurkannya? Jadi teman sekalian, selain kita mengembangkan diri kita sendiri, kalau kita menjadi pimpinan, kita menjadi bos, kita tidak hanya kepentingan kita sendiri, tapi kita juga mengembangkan orang-orang di sekeliling kita. Oke, yang kelima, jika tahun ini tahun terakhir hidupmu, bisakah Anda mengerti, meskipun perjalanan hidup Anda tidak mulus, bila mana jatuh, bisa bangkit lagi dengan optimis. Ya, ini resolusi yang ke-5. Resolusi yang ke-6, jika tahun ini tahun terakhir hidupmu, bisakah Anda bersukaria dengan prestasi gemilang yang Anda sumbangkan pada kehidupan? Resolusi yang ke-7, jika tahun ini tahun terakhir hidupmu, bisakah Anda kagumi dirimu yang sekarang menjadi kuat, beretika, inspiratif, dan berempati kepada semua orang? Kemudian yang ke-8, jika tahun ini adalah tahun terakhir hidupmu, bisakah Anda sadar bahwa dirimu adalah inovator sejati dan pembuka jalan baru bagi orang lain dan bukan hanya mengekor orang lain? Kemudian yang ke-9, jika tahun ini tahun terakhir hidupmu, bisakah Anda dikelilingi orang-orang yang menyebutmu bintang? Dan ini adalah hasil dari resolusi yang ke-8 tadi. Jika kita lakukan, maka kita akan dikelilingi orang-orang yang kemudian menganggap kita adalah seorang bintang. Dan yang ke-10, jika tahun ini tahun terakhir hidupmu, bisakah Anda menjadi pemimpin meskipun saat ini tak punya jabatan, yang kebaikannya akan dikenang dikala Anda sudah tiada? Dan ini sebenarnya adalah esensi dari buku The Leader Who Had No Title, dari pemimpin yang tidak memiliki jabatan. Artinya untuk menjadi seorang yang hebat, pemimpin sejati tidak harus menjabat. Bahkan banyak orang yang menjabat tapi dia bukan pemimpin. Jadi meskipun dia hanya mengenai pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, tapi dia lakukan dengan penuh optimal, dengan begitu sempurna, dan kita juga peduli pada orang-orang di sekitar kita, maka kebaikan kita itu akan dikenang oleh siapapun, bahkan akan dicatat oleh penduduk langit. Oke teman sekalian, silahkan disimak berulang-ulang ya refleksi dan resolusi dari Robin Sharma ini. Mudah-mudahan bisa membangkitkan kita pada kesuksesan yang gemilang di tahun yang baru ini. Selamat tahun baru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.